sudah angkat telepon loh. Miss Yuni sudah ada di Hong Kong loh. Terima kasih ya Miss. Miss Yuni sudah ada di Hong Kong. Aku nggak ingin kamu putus asa. Tadi aku dapat visa 6 bulan Miss. Oke, kamu dapat visa 6 bulan. Oke, jadi aku ulangi lagi ya kasusmu karena teman-teman banyak yang nanyain kamu ada apa kan? Kamu sudah viral sama tetanggamu udah dijelek-jelekin semua, bener nggak? Boleh nggak Miss Yuni sekarang jelasin nih pada teman-teman yang lagi live kan banyak orang katanya Miss Yuni ini settingan. Orang suruh nangis-nangis nyebarkan aib. Padahal ini kamu ingin mengasih tahu sama orang bahwa kamu di penjara harusnya di penjara 6 bulan. Tapi dibebaskan dalam waktu 23 hari. Bukan penjaranya yang membuat kamu sakit, tapi fitnah yang disebarkan oleh marketing agentmu ke keluargamu yang ada di kampung. Bener nggak? Iya. Kamu disebarkan fitnah bahwa kamu mencuri uang majikan sebanyak 1 miliar. Bener nggak? Iya, dengan jumlah besar yang tidak bisa saya cairkan, katanya begitu, Miss. Jadi kamu mencuri uang yang tidak bisa dicairkan, itu yang kata dari marketing PT-mu. Karena nggak bisa dicairkan itu karena jumlahnya sangat besar. Padahal cek itu cuma $5.000, Miss. $5.000. Oke. Nah gini Dok, karena kamu kan sudah viral nih, lain kali kamu datang ke studio, kamu kasih bukti, kamu culek motone marketing itu. Kita sama-sama ngobrol aja, biar orang tahu dan berhati-hati. Buktinya surat semua dari polisi tadi lebar sampai nangis. Orang Cina tuh, kamu kok kuat 1 tahun 6 bulan? Saya tuh sebenarnya nggak mau kuat. Saya nggak pernah cerita sama keluarga selama ini, nggak pernah, Miss. Semua saya tanggung sendiri. Saya nggak mau suamiku memikirkan aku di sini disiksa. Kamu disiksa oleh majikan? Iya, setiap hari, Miss. Sampai agent pernah nyuruh lapor polisi. Apa Miss lupa nyuruh aku, kenapa kamu disiksa nggak pergi waktu Mbak yang dituduh? Iya aku yang dituduh nyuruh uang 4.000 itu kan Miss nyuruh aku pergi, Dok. Kenapa kamu nggak pergi, Dok? Ngomong gitu, ingat nggak, Miss? Iya ingat. Kan dulu aku udah pernah bilang kamu pergi karena dari awal kamu selalu dituduh mencuri. Benar nggak sih? Yang kemarin itu yang dituduh mencuri kan Mbak yang satunya, Miss. Yang satunya sudah pergi Mbak itu. Iya, terus ini kan tinggal aku kan, Miss. Bulan 2 sampai bulan 8 ini kan aku kerja nggak sesuai job. Jaga 2 orang, aku jaga sendiri. Nenek gila, kakek gila semua, Miss. Mukulin semuanya. Tapi semua itu nggak ada yang tahu. Cuman aku aja yang tahu. Aku malu, Miss. Sengsara aku jangan pernah keluargaku tahu. Keluargaku tahu biar taunya aku itu enak kerja di sini, seneng-seneng. Tapi semua sudah terbongkar deh karena masalah pencurian, Miss. Jadi malah PT-mu ya Dok ya. Biasanya orang curhat, kalau kamu curhat sama Miss Yuni kan nggak ada yang tahu siapa kamu, bener nggak? Tapi kalau orang PT kan otomatis satu PT dengar semua, tetangga dengar semua, suami jadi khawatir. Bahkan teman baik yang tak pinjemin uang waktu mau terbang, nggak punya koper tak beliin, semuanya menghujat aku, Miss. Semuanya menjauhi aku, Miss. Hanya ada beberapa orang yang masih ingat dengan kebaikanku. Oke. Mungkin setelah mendengarkan podcast hari ini mereka akan sadar apa yang mereka tuduhkan padamu itu tidak benar. Dan sekarang PT-mu udah ngeblok kamu. Marketingnya yang ngeblok, Miss. Kalau pihak presiden direktur PT itu baik, Miss. Datang ke rumah. Datang ke rumah. Suamiku ngomong baik-baik sama, ngomong kalau aku ada kasus di sini jangan khawatir. Itu pihaknya kayak direktur PT ya, Miss. Ngomong baik-baik. Yang ember itu malahan marketingnya. Padahal dulu waktu aku mau terbang minta apa-apa tak beliin, Miss. Minta tas, minta apa tak beliin. Marketingnya yang cangkemin doer. Iya. Oke.
Kemarin aku kan bikin status Miss, dia juga komen seenak-enaknya di statusku. Sekarang nih, kalau viral nih, kira-kira dia berani nggak komen kayak gini? Padahal kita nggak spill namanya loh, kita nggak nyebutkan namanya. Seandainya kamu ngobrol sama dia, berani nggak? Berani Miss, saya pengen ngomong sama dia. Kenapa kebaikanku kamu balas seperti ini? Walaupun aku mencuri, seharusnya pihak PT itu menutupi, bukan malah mengumbar aib. Oke, ini sebenarnya ya sebagai agensi, sebagai PT ataupun sebagai staff agent itu kan nggak boleh membongkar aib anaknya sendiri. Lewong Miss Yuni aja cuman live nggak pernah tahu siapa kamu, seperti apa kamu, bener nggak dok? Jadi waktu kamu pertama kali di penjara, Miss Yuni ada di Indonesia, dan seandainya Miss Yuni ada di sini, mungkin di sini. Seandainya Miss Yuni di sini, aku nyuruh visit Miss Yuni ke Lowu sana. Berapa banyak anak yang dipenjara di Lowu sana, Dok? Sepengetahuan kamu? 80%, Miss. 80% orang Indonesia. Ada yang 8 tahun karena kasus narkoba. Ada yang 7 tahun. Ada yang Saiwun ketangkap 10 bulan. Ada yang OS 10 bulan. Di sana kalau baru datang itu nggak punya apa-apa kan, Miss. Belum punya gaji. Saya keramas aja pakai itu, Miss. Sanglet, Miss. Sengsaranya nggak karu-karuan, Miss. Oke, dan akhirnya sekarang kamu nuntut majikan balik karena kamu dipukulin majikan sampai kakimu retak, bener nggak sih? Iya. Terus tadi aku dari labor kan ke imigrasi, majikanku telepon aku, Miss. Kamu minta ganti rugi berapa, tapi jangan kasuskan mama saya dan bapak saya. Saya ngomong nggak mau. Okay. Saya mau mengatuskan balik karena malu saya akan sampai seumur hidup. Anak cucu saya pasti mungkin pasti masih ada cerita ini, Miss, sampai anak cucuku nanti akan menjadi cerita bahwa kamu pernah mencuri 1 miliar padahal tidak pernah mencuri, bahkan tidak pernah tahu itu uang 5.000 yang nyuruh majikanmu sendiri mencairkan, bener nggak? Iya, ada bukti CCTV-nya itu, Miss. Oke, Dok, gini, kamu kan di Hongkong berapa lama sih? 1 tahun 6 bulan, Miss. 1 tahun 6 bulan, oke. 1 tahun 6 bulan, dan kamu masuk rumah sakit nggak, Dok, waktu kakimu retak itu, Dok? Nggak pernah. Aku nggak pernah dibawa ke rumah sakit, Miss. Aku ditanya polisi, kenapa kakimu sakit? Nggak bawa di rumah sakit. Saya tidak tahu bagaimana ke rumah sakit. Saya kalau libur cuman di tangga, kadang-kadang cuman di depan pakai. Soalnya apa, Miss? Aku jam 8 berangkat, kadang jam 10, jam 11 ditelepon sama nenek disuruh pulang kerja lagi. Oke, Dok, kan kamu di Hongkong belum cukup 2 tahun, bener nggak? Iya, Miss. Oke, pertanyaannya, kamu punya BPJS kan pastinya? Punya. Oke. Punya, Miss. Aku minta paspormu, KTP-mu, surat kontrak kerjamu, BPJS-mu. Kan selama ini nih BPJS mengatakan bahwa mengcover. Aku ingin tahu cover mereka apa aja. Apakah kamu termasuk di intermediate seperti ini, dapat nggak sih? Aku akan mencari BPJS. Makasih ya, Miss. Jadi biar, soalnya Miss Yuni kemarin sempat berbicara dengan BPJS, katanya kan kamu masih baru nih, otomatis masih di cover BPJS dong. Iya, Miss. Katanya kalau di intermediate sepihak juga mendapatkan uang, makanya aku ingin tahu, karena kamu sekarang dipukulin loh, ada bukti-buktinya loh, bener nggak ada bukti-buktinya semua? Ada semua dari visum rumah sakit, Miss. Aku di visum dari jam 12 malam sampai jam 8 pagi. Oke, jadi Diwancai, Miss. Diwancai ya. Jadi kasus ini saya sekali lagi, kamu menyelesaikan kasus di sini bersama labor, Miss Yuni akan membantu kamu menanyakan BPJS. Nah, selama ini kan Miss Yuni orang pertama yang menentang BPJS. Bener nggak? Sekarang kakimu retak nih. Kalau kamu kan ini pasti pulang Indonesia kan? Iya, Miss. Aku pulang. Kan katanya ada kompensasi nih kalau kecelakaan kerja. Kaki retak, posisi kan dulu kamu datang nggak retak kan kakimu? Enggak, saya datang dengan sehat walafiat, tanpa kurang
Jadi pertama Sekarang kamu tanganku hitam, Miss, karena bekas-bekas luka. Aku hitam-hitam semua. padahal kamu dari dulu tak suruh keluar dari situ, kenapa nggak keluar sih, Nduk? Saya kan ada teman saya ya, Miss, ngomong katanya jangan sampai berurusan punya sama polisi biar rekodnya bagus kalau dari majikan. Saya kan nggak mau, Miss, punya rekod jelek. Tapi kamu tersiksa loh, Dok, sampai kamu masuk penjara juga kan akhirnya? Kalau tersiksa bagiku belum seberapa, Miss, tapi kalau masuk penjara itu bukan masuk penjaranya yang saya masalahkan, Miss, malunya sampai 7 turunan nggak bakalan habis. Oke, jadi kamu masuk penjara, dipukulin sampai kakimu retak, itu bukan masalah besar bagi kamu. Tapi yang menjadi masalah besar saat tetanggamu, keluargamu tahu bahwa kamu dituduh mencuri uang 1 miliar. Bener nggak? Iya. Oke, kasih saya satu clue, Nduk. Kamu orang mana sih sebenarnya? Aku orang Jawa Tengah, Miss. Jawa Tengah. Gerobokan. Mana? Gerobokan, Miss. Gerobokan, Jawa Tengah. Orang Jawa Tengah Gerobokan. Jadi bukan sakit karena di penjara, bukan sakit karena urusan polisi, bukan sakit hati karena dicakari, dipukuli majikan, tapi lebih sakit hati gara-gara staf PT menginfokan keluarga yang ada di Indonesia bahwa dia itu mencuri uang 1 miliar. Bener nggak? Iya. Dengan jumlah besar, Miss. Terus tetangga kan ngomongnya ada yang 1 miliar lah, ada yang inilah, ada yang itulah. Pokoknya ya kayak gitulah, Miss. Gak bisa diceritakan. Oke, kan ini penontonnya udah 744 nih. Teman-teman, ini saudaramu difitnah oleh staf PT. Jadi ini pengalaman buat kalian. Ini khususnya orang-orang Jawa Tengah. Tolong di-sharekan cerita ini, video ini, bukan untuk meng-share aib, tapi meng-share bagaimana perjalanan seorang pekerja migran. Sampai kayak gininya loh, Mbak. Kaki retak, tangan berjut kabeh, itu nggak dirasa. Di penjara pun nggak dirasa. Tapi yang membuat dia sakit dan kecewa adalah dia disebarkan fitnah di kampung halamannya. Jadi ini kecewa banget ya. Ini sangat mengecewakan sekali ya. Kejadiannya kapan? Baru kemarin, Mbak. Posisi saya tidak ada di Hong Kong, tanggal 18 Agustus. Posisi saya ada di Indonesia. Jadi apa ya? Saya selalu bilang kalau majikan sudah memukul, majikan sudah menuduh kalian mencuri, tinggalkan, Mbak. Tolong tinggalkan ini loh. Mbak ini bertahan, Mbak. Mati-matian dia bertahan. Pembantu yang dulu sudah difitnah. Jadi dia 2 cece, bener nggak, Mbak? Dulu kamu 2 pembantu. Yang satu pembantu dituduh mencuri 4.000 dan dia dituduh mencuri 5.000. Dan sekarang majikannya ngajak damai. Kira-kira mau damai nggak kalian? Kalau saya tidak. Dan kamu, Mbak, damai nggak? Tidak mau, Miss. Oke. Kamu juga tidak mau, saya juga tidak mau. Kita buktikan aja. Kita buktikan aja. Aku cuma mau ngomong sama suamiku dan keluarganya, Miss. Iya. Apa yang ingin kamu sampaikan, sayang? Buat suamiku, mertuaku, mbak-mbakku, pokoknya tetangga-tetanggaku, jangan menghina aku, jangan membuli aku. Apakah kalian nggak kasihan sama apa yang saya rasakan? Apakah kalian pengen aku mati di sini? Jangan ngomong kayak gitu, jangan. Miss Yuni ada sama kamu, nggak boleh ngomong kayak gitu. Nggak boleh. Kadang-kadang kalau nggak kuat pengen terjun, Miss. Enggak. Jangan. Oke, kamu nggak ada tempat, kamu cari Miss Yuni. Tinggal sama Miss Yuni di sini. Saya ada tempat, Miss, berceng masih. Agent saya baik, penerjemahnya juga baik. Oke. Juga membantu, juga mengantar. Oke. Jangan pernah putus asa lagi gitu. Kamu nggak boleh ngomong mau terjun mau apa, nggak boleh. Itu nggak boleh. Aku putus asa itu karena itu, Miss. Di desa viral. Kasihan mertuaku. Kasihan suamiku. Bukan, sekarang kan kamu diviralkan jelek. Nah, sekarang kamu sudah ada di sini, sayang. Aku bersama kamu. Ini teman-temanmu ada 800 orang lagi nonton kamu, dengarkan kamu. Mereka percaya. Mereka bahkan mendukungmu.
Buktikan. Share itu teman-temanmu loh. Bantu doa kamu loh. Ngerti nggak? Ayo minum air dulu. Minum air dulu sayang. Iya, Miss. Iya, aku ngerti uang tidak bisa membayar moral ya. Jadi tolong ya pegawai PT, pegawai agent itu cangkemnya rodok-rodok direm ya. Saya sebagai YouTuber yang kalian selalu tuduhkan saya cari cuan, saya pun tidak akan menghancurkan dan memfitnah anak buah saya loh. Jadi tolonglah wong kalian fitnah anak ini nggak dapat uang. Kenapa kamu membunuh karakternya? Kenapa moralnya kamu jatuhkan? Itu anakmu loh. Ayo tenang dulu. Minum air dulu, tenang dulu. Aku udah nangis ini selama 1 bulan, Miss. 1 bulan aku pengen nangis. Dan sekarang bisa nangis karena Miss Yuni sudah pulang Hong Kong. Aku udah nangis lega tadi pagi lihat Miss Yuni online. Aku udah live di Hong Kong, aku lega. Oh, karena kamu nunggu Miss Yuni live, terus kamu sekarang bisa nangis plus ya udah. Kalau gitu, aku ungkapkan setiap semuanya. hari telepon Miss Yuni, tapi nggak keangkat, Ma. Oke. Berarti sudah nangis nih, kamu akan lebih tenang lagi, bener nggak sayang? Iya, Miss. Makasih ya, Miss. Ya udah, kalau kamu bisa tersenyum gini, Miss Yuni jadi lega nih. Jadi kamu bisa keluarkan, kamu bisa curahkan, kamu bisa ungkapkan semuanya. Dan cuman pesan saya satu buat PT, staff agent, lambemu aja dower-dower ya Mbak ya. Kalau kamu punya anak buah yang bermasalah, sebaiknya ojo dikeluar-keluarkan. Oh, saya yang YouTuber yang kalian fitnah cari cuan aja, saya nggak pernah membongkar nama orang tersebut. Bahkan saya tidak pernah menyebutkan orang mana. Dan ini anak buahmu sendiri loh, orang Jawa Tengah. Kamu fitnah seperti ini, kamu pasti inget dong. Kalau kamu nonton, kamu adalah salah satu staf PT yang telah mengatakan mbaknya ini mencuri uang yang tidak bisa dicairkan. Tetangga ngomong 1 miliar, 500 miliar, apapun namanya. Jangan memfitnah karena kalian tidak tahu. Dan buat teman-temannya dia yang sudah meninggalkan dia saat dia ada di penjara, ya itu adalah pribadi kalian ya. Saya tidak bisa ngomong. Ya udah nggak apa-apa, itu adalah kalian. Jadi dia sudah lega nih, dia cuma pingin nangis saja. Dia sudah nunggu begitu lama. Sudah plong toh? Sudah plong belum sekarang? Sudah, Miss. Saya agak plong, sudah mencurahkan hatiku, udah plong. Ya wes. Sampai aku ngomong sama kakak iparku yang di Singapura. Kakakku ngomong gitu, aku setiap hari itu delok sama Miss Yuni itu. Buktikan dok, kalau kamu itu bener, kamu harus berani tampil. Terus aku tampil wajahku pun nggak apa-apa Mbak, aku nggak malu. Walau viral di Facebook nggak apa-apa, saya sudah viral di desa, melebihi malunya Mamis. Udah malu semalu-malunya, nggak bisa dibayar dengan uang seberapapun, Miss. Oke, yang penting sekarang kamu sudah bebas dari penjara dan kamu mendapatkan 2 fitnah, satu difitnah majikan, kedua difitnah oleh staf PT. Nah, Dok, saya ingin nanya nih, karena kamu malu, apakah kamu ingin menuntut staf PT tersebut? Jelas, Miss, aku sudah ngomong sama dia di SMS. Oke. Kamu menuduh saya, nanti kalau saya pulang, aku akan datang ke PT, melihatkan semua dokumen-dokumen dari penjara. Oke, apakah kamu mau menuntut? Pertanyaan saya, apakah kamu mau menuntut? Iya, Miss. Semua tetangga saya yang ngomong 1 miliar pun juga saya akan tuntut, Miss. Biar dia tahu rasanya sakitnya dipermalukan. Sakitnya dipermalukan seperti ini, Miss. Oke. Jadi kamu ingin menuntut. Nah, sekarang nih Miss Yuni bilang kalau kamu ingin menuntut, nanti kalau udah pulang Indonesia Miss Yuni akan bantu. Sekarang selesaikan masalah yang ada di Hong Kong dulu. Iya, Miss. Saya sudah tenang-tenangin, Miss. Makan nggak doyan. Aku di penjara itu turun 9 kilo, Miss. Di penjara 23 hari nggak doyan makan sama sekali. Ingat anak.
Oke. Ingat suamiku nanti kalau nyari aku, mertuaku kan orangnya agak nggak gitu ya Miss. Kalau dengar suara sakit, aku takut kalau mertuaku kaget Miss. Takut sekali. Soalnya dia yang jaga anakku Miss. Anak dia 7 bulan aku tinggal Miss. Oke. Oke, jadi ya udah selesaikan satu persatu, nanti kamu datang ke tempatnya Miss Yuni seperti apa. Dan sekarang kamu pertama kali adalah menuntut majikan sebesar 500 berapa sayang? 561 Miss. Tadi kayak tulisan 566.000 Hong Kong dolar, bener nggak? 61 itu belum tiket, belum biaya rumah sakit cedera kaki saya. Oke. Dan kamu biaya rumah sakit cedera itu ada berapa sayang? Belum tahu Miss, soalnya kan visumnya baru besok diambil. Oke, setelah visumnya keluar, karena kamu masih di cover BPJS, jadi saya ingin tahu nih apa kegunaan BPJS. Jadi kan selama ini kita semua orang diwajibkan beli BPJS. Apa gunanya BPJS? Jadi saya akan mencari tahu, makanya Miss Yuni minta surat-suratnya semua kirimkan ke Miss Yuni akan kirimkan ke BPJS. Apakah benar BPJS itu bisa membantu meringankan beban kita karena saat ada masalah, apakah hanya untuk di Indonesia saja? Jadi ini Miss Yuni juga ingin tahu nih BPJS apa kegunaannya, ya? Iya Miss. Dan kalau kamu ada waktu, kapan datang ke kantornya Miss Yuni, telepon Miss Yuni ya sayangnya. Iya Miss, saya akan datang. Pasti saya akan tunjukkan dokumen-dokumen dari penjara semua Miss. Oke, kalau kamu tidak keberatan, Miss Yuni akan scan dan Miss Yuni akan tunjukkan pada pemerintah yang ada di Indonesia bahwa sebenarnya di Hong Kong itu ada kasus-kasus seperti kamu ini loh Dok, yang pejabat itu tidak pernah tahu. Benar nggak sih? Banyak Miss, di penjara sana banyak anak yang jualan, anak yang OS, itu banyak 80% orang Indonesia Miss. Penjara Lowu itu kan penjara perempuan kan Miss. 80% 80% itu kira-kira berapa ratus anak Dok, kalau kamu bisa mengira-ngira? Banyak ratus kan Miss. Aku aja nomornya itu 4.000. Sesamnya Pak itu berapa itu? 4.000 berapa itu Miss? 4.300. Pokoknya di sana kan dikerjakan Miss, ada yang masak, ada yang pabrik sabun, ada pabrik sepatu, pabrik buku, pabrik baju polisi itu buat kita jajan di sana Miss. Di sana kan ada kantin. Pokoknya di penjara itu dari kita untuk kita Miss. Oh, dari kita untuk kita di penjara itu. Oke. Jadi iya. Sangat menyedihkan sekali, tapi menjadi inspirasi buat kita bahwa jangan pernah takut saat kita tidak bersalah. Bener nggak sayang? Iya Miss, aku nggak takut Miss, soalnya aku merasa aku benar, punya bukti-bukti semua. Oke, siap. Dan surat-suratnya kalau bisa kamu fotoin, kamu kirim ke Miss Yuni, secepatnya Miss Yuni akan kirim ke BPJS. Apakah benar BPJS itu bisa berguna atau tidak? Benar? Sekarang aku foto kirimkan ke Miss. Siap. Oke, saya tunggu sayangnya. Iya sayang. Terima kasih. Assalamualaikum Miss. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, jadi buat teman-teman, sepertinya tadi saya nggak pingin live, tapi mbaknya ini pingin mengatakan bahwa dia pingin semua orang dengar bahwa apa yang dia rasakan, dia difitnah majikan, di penjara, masih difitnah oleh stafnya PT. Sorry ya Jewatu aslinya. Sebenarnya Miss Yuni nggak pingin live ya, karena posisinya masih nggak begitu sehat walaupun sudah tidur seharian. Tapi karena yaitu tangisan dia yang pecah, air mata dia yang begitu kuat, membuat saya ya udah aku tak buka live aja. Jadi dia nanyain, Miss Yuni sudah live belum? Sudah sayang. Padahal sebenarnya saya masih belum live, tapi karena dia ingin bilang bahwa saya sudah difitnah, siapapun kemanapun saya pergi saya selalu dilihat dan dipandang sebelah mata. Saya nggak bisa ngomong apa-apa ya Mbak ya. Saya pribadi merasa sangat sedih sekali perjuangan seorang pekerja migran, di mana
suaminya, mertuanya, ibunya itu nggak pernah tahu bahwa dia selama ini itu menangis dipukulin majikan. Keluarganya hanya taunya dia baik-baik saja, hanya tetangganya juga nggak pernah tahu karena dia tidak pernah curhat. Tapi dia pernah curhat sama Miss Yuni. Rasa takutnya itu ada, bahkan temannya juga difitnah, dituduh mencuri 4.000. Saya selalu bilang kalau majikan sudah berani memukul, majikan sudah berani memfitnah kalian mencuri uang, sebaiknya kalian keluar saja dari majikan, karena itu sudah nggak aman, Mbak. Sewaktu-waktu kamu akan diperlakukan yang sama, kapan saja. Kalau nggak di live, bagaimana kita tahu, Miss? Justru live Mbak ini akan ikut